Renungkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita punya perasaan sombong kepada manusia, apalagi kepada Allah. Salah satu bentuk kesombongan kita kepada Allah itu adalah ketika kita berhenti berdoa. Bukan doa-doa yang berat, doa-doa sehari-hari aja. Kita makan, gak memperhatikan doa makan. Di situ udah mulai ada rasa gak butuh kepada Allah. Kita ngerasa baik-baik sajalah, gak akan ada masalah, makan juga makanan yang sehat. Kita gak butuh dilindungi oleh Allah dengan makanan itu. Bilang bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kalau saya gak bilang bismillah, berarti saya gak minta perlindungan Allah. Nanti setan ikut makan bareng saya. Nanti kalau keselak ada masalah, nanti dalam tubuh saya makanan ini bisa jadi penyakit. Ada sombong, gak merasa butuh lagi sama Allah. Apalagi kalau kita udah merasa punya banyak ilmu, baru juga dikasih ilmu sedikit oleh Allah tentang masalah gizi, baru dikasih ilmu sedikit oleh Allah tentang masalah bisnis, baru dikasih ilmu sedikit oleh Allah tentang masalah psikologi, udah merasa pede, nggak lagi merasa butuh sama Allah, nggak mau lagi menggunakan Al-Quran sebagai panduan hidup. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, kata Allah. Dia udah ngerti banget tentang kalian sejak kalian diciptakan dari tanah, yaitu Adam, atau sejak kalian menjadi janin di dalam rahim ibu kalian, yaitu kita. Dia tahu tentang kalian zahir dan batin, termasuk jiwa kalian. Sehingga kalau ada yang bertanya kepada kita tentang penyakit jiwa, penyakit mental, harusnya dia kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran. Innal insan khuliqa halu'a, idza massahu syarr jazu'a, wa idza massahul khair manu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan labil, keluh kesah, bipolar. Kalau lagi manik, wah senang banget. Tapi kalau lagi down, keluh kesahnya sampai mau bunuh diri, kata Allah. Terus solusinya apa? Nah, giliran solusi, kadang kita merasa lebih tahu dari Allah, sehingga ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan frame agama, dengan konten-konten agama, kita merasa sombong untuk menerimanya, merasa kita lebih tahu daripada nasihat-nasihat ulama. Enggak, Allah sendiri yang bilang solusi dari bipolar, solusi dari skizofrenia, solusi dari penyakit mental amradul qulub adalah zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Udah zikir Ustaz? Belum. Ada orang yang merasa punya ilmu sains sedikit, penjelasan ilmiah tentang kejadian-kejadian semesta. Lalu ketika terjadi kejadian alam ini yang luar biasa, dia mengatakan ini fenomena alam, ini karena faktor ini, nggak mengambil hikmah tentang ini tanda-tanda dari Allah. Gerhana, gerhana itu secara teori begini, bukan tanda-tanda dari Allah. Ada awan, bentuknya apa? Bukan tanda-tanda dari Allah. Ini cuman awan apa namanya, misalnya laut begini, gunung begitu, bumi begini, tanah begitu, dan seterusnya. Bagus, semua penjelasan ilmiah itu penting, tetapi nggak boleh putus di situ aja. Harus dinaikin lagi satu tingkatan, yaitu tentang belajar iman. Karena kalau ilmu nggak membuat kita lebih yakin kepada Allah, itu namanya wawasan. Saya bukan bilang gak penting mencari ilmu, penting banget. Sains itu bagus, penting. Tapi harus ada kesimpulan iman setelah kita mendapatkan penjelasan saintis. Gak boleh kita membedahnya secara scientific, secara ilmiah, tetapi kemudian kesimpulannya ngambang, yaitu fenomena alam. Gak boleh. Harus dikembalikan kepada Allah. Ada apa nih? Allah maunya apa nih? Apa pesan Allah di balik fenomena alam? Itu yang harus kita temukan. Itu belajar iman. Apa pesan Allah di balik fenomena alam? Apa pesan Allah di balik gerhana? Apa pesan Allah di balik musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur? Apa pesan Allah di balik terbitnya matahari di timur terbenam di barat? Apa pesan Allah di balik malam dan siang? Apa pesan Allah di balik gempa? Apa pesan Allah di balik badai dan seterusnya? Apa pesan Allah? Itu yang harus kita cari. Dalam lingkup yang lebih kecil, apa pesan Allah di balik masalah saya? Apa pesan Allah di balik kerugian ini, musibah ini? Itu yang harus kita cari. Tapi kalau kita nggak mau tahu itu,
dan mau menyelesaikan semuanya, mau memahami semuanya dengan logika kita, merasa udah ngerti secara rumus dan teorinya, di situ kita nggak sengaja mulai muncul kiber, sombong. Dan sombong itulah yang menghalangi kita dari kebaikan. Jangan sombong kepada Allah. Bahkan jangan sombong kepada manusia. Sehingga kita nggak merendahkan siapapun, nggak boleh. Mungkin kita punya kelebihan yang nggak dimiliki orang lain, tapi jangan lupa, kita juga punya kekurangan yang nggak dimiliki orang lain. Mungkin kita merasa udah punya lebih banyak wawasan agama dibandingkan orang tua kita sejak kita belajar serius.